Alkisah Prabu Dasarata yang memiliki 3 permaisuri yaitu Kosalya, Kekayi, dan Sumitra. Dari Dewi Kosalya lahirlah Sang Rama. Dari Dewi Kekayi lahirlah Sang Bharata. Dari Dewi Sumitra lahirlah putra kembar bernama Lesmana dan Satrugna. Keempat pangeran tersebut sangat gagah dan mahir bersenjata. Pada suatu hari, Resi Iswamitra meminta bantuan Sang Rama untuk melindungi pertapaan di tengah hutan dari gangguan para raksasa. Setelah berunding dengan Prabu Dasarata, Resi Iswamitra dan Sang Rama berangkat ke tengah hutan, diiringi Sang Lesmana. Selama perjalanannya, Sang Rama dan Lesmana diberi ilmu kerohanian dari Resi Iswamitra. Mereka juga tak henti-hentinya membunuh para raksasa yang mengganggu upacara para resi. Ketika mereka melewati Itila, Sang Rama mengikuti sayembara yang diadakan Prabu Janaka. Ia berhasil memenangkan sayembara dan berhak meminang Dewi Sinta, puteri Prabu Janaka. Dengan membawa Dewi Sinta, Rama dan Laksmana kembali pulang ke Ayodhya. Prabu Dasarata yang sudah tua ingin menyerahkan tahta kepada Rama. Atas permohonan Dewi Kekayi, Sang Prabu dengan berat hati menyerahkan tahta kepada Bharata, sedangkan Rama harus meninggalkan kerajaan selama 14 tahun. Bharata menginginkan Rama sebagai penerus tahta, namun Rama menolak dan menginginkan hidup di hutan bersama istrinya dan Lesmana. Akhirnya Bharata memerintah kerajaan Kosala atas nama Sang Rama. Dikisahkan ada seorang raja Alengkadiraja, yaitu Prabu Rahwana, yang juga sedang kasmaran, namun bukan kepada Dewi Sinta, tetapi dia ingin memperistri Dewi Widowati. Dari penglihatan Rahwana, Sinta dianggap sebagai titisan Dewi Idowati yang selama ini diimpikannya. Dalam sebuah perjalanan Rama dan Sinta dan disertai Lesmana adiknya sedang melewati hutan belantara yang dinamakan Hutan Dandaka, si raksasa Prabu Rahwana mengintai mereka bertiga, khususnya Sinta. Rahwana ingin menculik Sinta untuk dibawa ke istananya dan dijadikan istri. Dengan siasatnya Rahwana mengubah seorang hambanya yang bernama Marica menjadi seekor kijang kencana. Dengan tujuan memancing Rama pergi memburu kijang jadi-jadian itu, karena Dewi Sinta menginginkannya. Dan memang benar setelah melihat keelokan kijang tersebut, Sinta meminta Rama untuk menangkapnya. Karena permintaan sang istri tercinta, maka Rama berusaha mengejar kijang seorang diri, sedang Sinta dan Lesmana menunggu. Setelah cukup lama ditinggal berburu, Sinta mulai mencemaskan Rama, maka Sinta pun meminta Lesmana untuk mencarinya. Sebelum meninggalkan Sinta seorang diri, Lesmana tidak lupa membuat perlindungan guna menjaga keselamatan Sinta, yaitu dengan membuat lingkaran magis. Dengan lingkaran ini, Sinta tidak boleh mengeluarkan sedikit pun anggota badannya agar tetap terjamin keselamatannya. Jadi Sinta hanya boleh bergerak-gerak sebatas lingkaran tersebut. Setelah kepergian Lesmana, Rahwana mulai beraksi untuk menculik, namun usahanya gagal karena ada lingkaran magis tersebut. Rahwana mulai cari siasat lagi. Caranya ia menyamar dengan mengubah diri menjadi seorang Brahmana tua dan bertujuan mengambil hati Sinta untuk memberi sedekah. Ternyata siasatnya berhasil membuat Sinta mengulurkan tangannya untuk memberi sedekah. Secara tidak sadar, Sinta telah melanggar ketentuan lingkaran magis, yaitu tidak diizinkan mengeluarkan anggota tubuh sedikit pun. Saat itu juga Rahwana tanpa ingin kehilangan kesempatan, ia menangkap tangan dan menarik Sinta keluar dari lingkaran. Selanjutnya oleh Rahwana, Sinta dibawa pulang ke istananya di Alengka. Saat dalam perjalanan pulang itu terjadi pertempuran dengan seekor burung Garuda yang bernama Jatayu yang hendak menolong Dewi Sinta. Jatayu dapat mengenali Sinta sebagai putri dari Janaka yang merupakan teman baiknya. Namun dalam pertempuran itu, Jatayu dapat dikalahkan Rahwana. Di saat yang sama, Rama terus memburu kijang kencana dan akhirnya Rama berhasil memanahnya. Namun kijang itu berubah kembali menjadi raksasa. Dalam wujud sebenarnya Marica mengadakan perlawanan pada Rama, sehingga terjadilah pertempuran antar keduanya. Dan pada akhirnya Rama berhasil memanah si raksasa. Pada saat yang bersamaan, Lesmana berhasil menemukan Rama, dan mereka berdua kembali ke tempat semula di mana Sinta ditinggal sendirian. Namun sesampainya di tempat, Sinta tidak ditemukan. Selanjutnya mereka berdua berusaha mencarinya, dan bertemu Jatayu yang luka parah. Rama mencurigai Jatayu yang menculik, dan dengan penuh emosi ia hendak membunuhnya, tapi berhasil dicegah oleh Lesmana.
Dari keterangan Jatayu, mereka mengetahui bahwa yang menculik Sinta adalah Rahwana. Setelah menceritakan semuanya, akhirnya si burung Garuda ini meninggal. Rama yang mengetahui istrinya diculik segera mencari Rahwana ke kerajaan Alengka atas petunjuk Jatayu sebelum meninggal. Dalam perjalanan, ia bertemu dengan Sugriwa, sang raja Kiskenda. Atas bantuan sang Rama, Sugriwa berhasil merebut kerajaan dari kekuasaan kakaknya, Subali. Untuk membalas jasa, Sugriwa bersekutu dengan sang Rama untuk menggempur Alengka. Dengan dibantu Hanuman paman dari Sugriwa dan ribuan pasukan Wanarakra, mereka menyeberangi lautan untuk menggempur Alengka. Argasoka adalah taman kerajaan Alengka, tempat di mana Sinta menghabiskan hari-hari penantiannya dijemput kembali oleh sang suami. Dalam Argasoka, Sinta ditemani oleh Trijata keponakan Rahwana. Selain itu juga Trijata berusaha membujuk Sinta untuk bersedia menjadi istri Rahwana. Karena sudah beberapa kali Rahwana meminta dan memaksa Sinta menjadi istrinya tetapi ditolak, sampai-sampai Rahwana habis kesabarannya, yaitu ingin membunuh Sinta, namun dapat dicegah oleh Trijata. Di dalam kesedihan Sinta di Taman Argasoka, ia mendengar sebuah lantunan lagu oleh seekor kera putih, yaitu Hanuman yang sedang mengintainya. Setelah kehadirannya diketahui Sinta, segera Hanuman menghadap untuk menyampaikan maksud kehadirannya sebagai utusan Rama. Setelah selesai menyampaikan maksudnya, Hanuman segera ingin mengetahui kekuatan kerajaan Alengka. Caranya dengan membuat keonaran, yaitu merusak keindahan taman. Dan akhirnya Hanuman tertangkap oleh Indrajit putra Rahwana dan kemudian dibawa ke Rahwana. Akhirnya Hanuman dijatuhi hukuman, yaitu dengan dibakar hidup-hidup. Tetapi Hanuman berhasil meloloskan diri dan membakar kerajaan Alengka. Sekembalinya dari Alengka, Hanuman menceritakan semua kejadian dan kondisi Alengka kepada Rama. Setelah menerima laporan itu, maka Rama memutuskan untuk berangkat menyerang kerajaan Alengka dan diikuti pula oleh pasukan kera pimpinan Hanuman. Setibanya di istana Alengka Diraja, terjadilah peperangan, di mana awalnya pihak Alengka dipimpin oleh Indrajit. Dalam pertempuran ini, Indrajit dapat dikalahkan dengan gugurnya Indrajit. Alengka terdesak oleh bala tentara Rama, maka Rahwana minta bantuan Kumbakarna raksasa yang bijaksana. Kumbakarna menyanggupi, tetapi bukannya untuk membela kakaknya yang angkara murka, namun demi untuk membela bangsa dan negara Alengka Diraja. Dalam pertempuran ini pula Kumbakarna dapat dikalahkan dan gugur sebagai pahlawan bangsanya. Dengan gugurnya sang adik, akhirnya Rahwana menghadapi sendiri Rama. Pada akhir pertempuran ini Rahwana juga dapat dikalahkan seluruh pasukan pimpinan Rama. Rahwana yang memiliki ajian rawa rontek tidak dapat dibunuh kecuali tubuhnya tidak menyentuh tanah. Rahwana akhirnya terkena panah pusaka Rama dan Rahwana melarikan diri. Tetapi kemudian dia dihimpit Gunung Sumawana yang dibawa Hanuman. Setelah semua pertempuran yang dahsyat itu, dengan kekalahan di pihak Alengka, maka Rama dengan bebas dapat memasuki istana dan mencari sang istri tercinta. Dengan diantar oleh Hanuman menuju ke Taman Argasoka menemui Sinta, akan tetapi Rama menolak karena menganggap Sinta telah ternoda selama Sinta berada di kerajaan Alengka. Maka Rama meminta bukti kesuciannya, yaitu dengan melakukan bakar diri. Karena kebenaran kesucian Sinta dan pertolongan Dewa Api, Sinta selamat dari api. Dengan demikian terbuktilah bahwa Sinta masih suci, dan akhirnya Rama menerima kembali Sinta dengan perasaan haru dan bahagia. Dan akhir dari kisah ini mereka kembali ke istananya. Sementara Wibhisana diminta memimpin kerajaan Alengka. Ramayana merupakan sebuah cerita epos dari India, hasil karya dari Valmiki. Adapun beberapa tokoh yang ada dalam cerita Ramayana, yakni Rama merupakan putra dari Raja Dasarata dengan permaisurinya Kosalya. Karakter Rama dalam kisah ini, Rama memiliki sifat yang baik hati, bijaksana, patuh, dan sangat menghormati orang tua. Bahkan ketika saat Rama dibuang ke hutan atas tuntutan dari ibu tirinya, yaitu Kaikeyi. Rama merupakan sosok pahlawan yang gagah dan pandai memainkan senjata panah. Dewi Sita adalah putri Prabu Janaka, Raja Negara Nantili atau Mithila. Dewi Sinta diyakini sebagai titisan Bathari Sri Widowati, istri Bathara Wisnu.
Selain sangat cantik, Dewi Sinta merupakan putri yang sangat setia. Jatmika selalu dengan sopan santun, dan suci trilaksita ucapan, pikiran dan hatinya. Dewi Sita menikah dengan Ramawijaya, putra Prabu Dasarata dengan Dewi Kusalya dari negara Ayodhya, setelah Rama memenangkan sayembara mengangkat busur Dewa Siwa di negara Mantili. Dari perkawinan tersebut ia memperoleh 2 orang putra masing-masing bernama Lawa dan Kusha. Karakter Sita dalam kisah ini, Sita sangat setia terhadap suaminya Rama. Ketika suatu hari Sita diculik oleh raksasa yang bernama Rahwana, setelah diselamatkan oleh Hanoman Rama, meragukan kesucian Sita, saat itulah Sita membuktikan kesuciannya dengan melompat ke dalam api. Laksamana adalah putra ketiga Raja Dasarata dengan permaisurinya Sumitra. Mempunyai watak halus, setia, dan tak kenal takut. Sejak kecil, Laksmana sangat rapat dan sangat sayang kepada Ramawijaya. Laksmana diyakini sebagai titisan Batara Suman, pasangan Batara Wisnu. Dengan setia Laksmana mengikuti Ramawijaya menjalani pengasingan selama 14 tahun bersama Dewi Sinta. Ketika Dewi Sinta diculik Prabu Dasamuka dari tengah hutan Dandaka dan disekap di Taman Argasoka negara Alengka, Laksmana membantu perjuangan Ramawijaya merebut dan membebaskan kembali Dewi Sinta dari sekapan Prabu Dasamuka. Di dalam perang besar Alengka, Laksmana banyak menewaskan senapati ulung andalan. Anoman berwujud kera putih, tetapi dapat berbibara dan beradat istiadat seperti manusia. Dan juga dikenal dengan nama 3 Anjani Pura, putra Dewi Anjani, Bayudara, putra Batara Bayu, Bayu Siwi, Guru Putra, putra Batara Guru. Anoman mempunyai perwatakan 3 pemberani, sopan santun, tahu harga diri, setia, prajurit ulung, waspada, rendah hati, teguh dalam pendirian, kuat dan tabah. Dan mati moksa, raga dan sukmanya lenyap di pertapaan Kendalisada. Rahwana memiliki nama lain yaitu Dasamuka. Rahwana berwatak angkara murka, ingin menangnya sendiri, penganiaya dan pengkhianat. Berani dan selalu menurutkan kata hati. Dab sangat sakti, memiliki Aji Rawarontek dari Prabu Danaraja dan Aji Pancasona dari Resi Subali. Dasamuka menjadi raja negara Alengka menggantikan kakeknya, Prabu Sumali dengan menyingkirkan pamannya, Prahasta, dan membunuh Prabu Danaraja, kakak tirinya dan merebut negara Lokapala.